Shalom teman-teman, apa kabarnya nih semua? Semoga semuanya pada baik-baik ya. Kalau aku sendiri sih baik banget. Nah, buat yang belum kenal, perkenalkan nama aku Janata Gata. Dan kali ini aku pengen ngasih tahu ceritaku seputar my friendships. So, kalau ngomongin friendships nih, aku jadi keinget pas dulu pas mau masuk SMA. Kenapa sih? Soalnya aku dulu khawatir banget nggak dapet temen pas masuk SMA gitu. Walaupun memang banyak sih teman-teman SMP aku yang masuk ke SMA itu, tapi tetap aja aku pastinya pengen dapet teman baru gitu kan. Tapi puji Tuhan banget, dulu pas kelas 10 sekitar semester 2 gitu, aku ketemu sama 2 orang yang klop banget sama aku, yang sefrekuensi gitu. Nah, di masa-masa kelas 10 semester 2 inilah saat aku ketemu mereka, pelajaran juga belum begitu susah, jadi rasanya sekolah itu asik banget, kayak sering lunch bareng gitu. Dan dari mereka juga nih, jadi teman aku yang si A ini jago banget main gitar, terus si B ini pengen main gitar juga. Nah, gara-gara mereka aku jadi ikutan pengen belajar juga, dan akhirnya aku juga jadi bisa gitu. Kayak banyak banget hal positif yang bisa diambil dari pertemanan ini gitu. Pada akhirnya sampailah di kelas 11. Oke, kelas 11 kenaikan kelas berarti ganti teman-teman juga ya, ganti teman-teman baru karena kelasnya diacak. Kita khawatir banget sebenarnya bakal nggak sekelas. Nah, tapi ternyata aku sekelas nih sama si B. Si A sendirian, beda kelas dia. Oke, akhirnya kita beda kelas, tapi ternyata pertemanan kita tetap berjalan kok. Dan kalau di kelas, aku sama B kerja kelompok ya sering bareng, sering free class ya main bareng gitu, ngobrol-ngobrol bareng gitu. Beberapa minggu setelah kenaikan ke kelas 11, aku kenal banyak teman-teman lagi. Dan akhirnya kalau misalnya di kelas gitu kan, biasanya guru-guru itu suka ngatur tempat duduk kan. Jadinya aku pisah lah sama teman aku ini. Jadi tempat duduk kita itu pisah lumayan jauh. Aku duduk di pinggir kiri belakang, dia di bagian tengah kanan paling pojok gitu. Jadi pokoknya jauh lah. Nah, di saat ini interaksi kita di kelas itu mulai berkurang. Sampai pada akhirnya beberapa minggu kemudian dia di-invite gitu ke sebuah grup. Di grup teman-teman yang tempat duduknya deket dia. Dan mereka jadi sering ngobrol bareng gitu kan. Jadi mereka bikin grup gitu. Sejujurnya aku senang sih kalau misalnya dia punya teman baru. Kayak kita kan nggak mungkin temenan cuma sebatas kita berdua doang, kita bertiga doang gitu. Kayak dapat teman baru malah lebih asik gitu. Lingkaran pertemanan kita lebih banyak gitu, nggak masalah. Pokoknya sampai beberapa hari kemudian tuh ya interaksi oke, nggak ada masalah, masih nggak apa-apa lah, masih aman-aman aja. Kalau di sekolah aku itu dulu ada yang namanya education fair, dimana kita itu setiap kelas menampilkan suatu pentas seni gitu. Nah, kita jadinya ada foto kelas juga di photo booth. Nah, abis selesai foto kelas, kalau kita mau foto sendiri sama teman-teman kita boleh banget. Akhirnya pada saat itu kan aku lagi ngobrol berdua sama si B ini. Aku ngobrol, pokoknya ngomongin tentang edufairnya lah, kita lagi ngomongin tentang edufairnya. Tiba-tiba ada yang manggil dia. Weh, foto yuk. Kita kesana, kita ke foto boothnya, dan kita berpose. Udah berpose nih, udah cakep-cakep, udah senyum ke kamera. Tiba-tiba ada yang ngomong, Janat, kok di sini sih? Kan lu gak masuk geng kita. Sana keluar dulu. Ini geng kita loh. Kalau lu mau foto nanti aja. Oh my god. Rasanya sakit banget, guys. Rasanya itu tertolak, terabaikan. Oh my god. Bener-bener saat itu akhirnya aku langsung minggir ke pinggir. Dan aku kayak bingung mau ngapain juga gitu kan, awkward banget kan. Yang ngeliat kan orang-orang yang fotoin juga ngeliat lah, soalnya dia ngomong kayak gitunya lumayan keras kan. Untungnya gak lama setelah itu aku dipanggil, kayak ada tugas OSIS gitu. Terus karena mereka berposenya, foto-fotonya masih agak lama dan aku nggak tahu sampai selesai kapan, ya udah aku tinggalin aja si B sama mereka. Nah, setelah hari itu kayak semakin esoknya itu pertemanan kita, interaksi kita, maksudnya interaksi aku dan B ini semakin berkurang.
Dan juga karena kejadian yang pas foto itu, jadi kayak nggak kayak malas gitu lah kalau ngobrol sama mereka. Ya udah, akhirnya kalau free class, kalau jam kosong gitu aku sendirian jadinya, karena dia udah keburu sama teman-temannya yang di sana. Nah, aku kan sendirian tuh, sedih banget rasanya sendirian di antara orang-orang yang ramai itu. Aku ngeliat lah ke sekeliling kelas, ada gak sih yang sendirian juga gitu, karena aku bener-bener gak suka sendirian. Dan setelah aku lihat ke sekeliling, ternyata ada nih yang sendirian juga. Dan saat itu aku ngeliat orang itu ngeliat, kita sebut aja C ya. Nah, si C ini menurut aku itu orangnya arogan dan rada selfish, rada egois gitu. Jadi kirain aku dia ini sendirian karena sifatnya yang kayak gitu. Tapi ternyata setelah aku lihat-lihat lagi, sahabatnya dia ini ternyata juga masuk ke kelompok yang ada sahabat aku, si B ini. Jadi kayak kita ini sama-sama senasib. Biasanya di kelas sering berdua terus, aku sama si B, kalau dia, si C ini sama temennya. Dan sahabatnya dia dan sahabatnya aku sama-sama ketarik di kelompok yang baru terbentuk ini gitu. Kira menurut aku merasa itu kayak kesempatan aku buat dapet temen baru gitu. Mungkin ini saatnya aku kenalan sama dia gitu. Akhirnya aku memberanikan diri, karena kan tadi aku udah bilang ya, orangnya itu rada arogan sama rada selfish kalau aku ngelihatnya, karena mukanya itu sinis banget. Akhirnya aku ajak ngobrol dia. Awalnya cuma tugas-tugas doang, kebetulan dia juga pengurus kelas, jadi ya aku ngambil topiknya dari sana. Pokoknya aku ajak ngobrol gitu, walaupun awal-awalnya awkward, tapi pada akhirnya lama-lama kita malah lumayan akrab gitu. Jadi setiap free class dimana si kelompok itu selalu berkumpul, kita berdua malah main bareng. Sama si C ini akhirnya yang aku kira orangnya sombong, yang aku kira orangnya itu selfish, ternyata orangnya itu baik banget. Nah, sampai saat itu aku ada satu hal yang pengen aku highlight gitu, dimana Tuhan tuh pasti punya rencana dalam hidup kita. Mungkin sebelumnya saat aku tertolak di foto booth itu, rasanya sedih banget, rasanya terabaikan banget kan. Kenapa? Karena temen yang selalu ada buat aku, yang ada samaan aku kalau misalnya free class, kalau misalnya kita kerja kelompok, itu tiba-tiba hilang gitu, tiba-tiba pergi. Ternyata Tuhan gak biarin aku sendirian. Kayak Tuhan memberikan aku teman lain gitu, memberikan aku kesempatan buat kenal sama teman lain yang juga memberikan banyak dampak positif ke aku gitu. Jadi satu, aku bersyukur banget karena Jesus never let me alone. Tuhan memberikan solusi yang membuat aku improve dari yang sebelumnya cuma temenan sama si B ini terus di kelas. Akhirnya aku jadi punya teman baru, yaitu si C ini. Back to the story nih. Akhirnya aku sama si C udah deket banget kan. Si kelompok itu juga makin dekat. Akhirnya naiklah kita ke semester 2. Di semester 2 tiba-tiba aja gak tahu tuh gimana ceritanya, pokoknya mereka itu konflik. Si kelompok yang ada sahabat aku dan sahabat si C ini konflik mereka, gak tahu kenapa. Akhirnya kelompok mereka bubar. Akhirnya si B balik lagi sama aku, dan sahabat si C balik lagi sama si C. Ada satu hal yang dapat aku ambil, kalau misalnya kejadian itu gak pernah ada, kalau misalnya kejadian pengabaian itu gak pernah ada, penolakan tuh gak pernah ada, si B ini gak pernah ninggalin aku, mungkin aku bakal temenan sama si B ini doang. Gak bakal ada lingkar pertemanan yang baru. Aku gak bakal kenal sama si C dan masih menganggap si C ini sebagai seseorang yang sombong gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang merasa sedih nih, terabaikan sama temennya karena temennya ini tiba-tiba ketemu sama teman yang baru nih, mungkin itu merupakan rencana Tuhan buat hidup kalian, supaya kalian bisa ketemu sama orang-orang baru dan mendapatkan hal positif lainnya gitu. Karena kalian harus percaya bahwa rencana Tuhan tuh gak pernah ada yang buruk buat kita. Pasti rencana Tuhan tuh selalu yang terbaik. Nah, kalau gitu sekian dari aku. Stay safe, stay healthy, God bless you.